Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Alifuddin dari IF 17D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah sistem terdistribusi mengenai sistem penamaan. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada timeline, di mana kita akan membahas ada sub naming, kemudian flat naming, kemudian yang ketiga structure naming, dan yang terakhir attribute based naming. Yang pertama yaitu naming, yaitu sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis, dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas, user, proses mailbox, dan sebagainya. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat, seperti halnya seseorang dapat memiliki beberapa nomor telepon genggam. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna, manusia ataupun mesin perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewakili paling banyak satu entitas. Yang kedua, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Yang ketiga, sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama, tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Yang kedua yaitu flat naming atau teknik resolving. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat, yaitu resolving pada sistem penamaan flat naming. Yang pertama yaitu ada broadcasting dan multicasting. Broadcasting sendiri yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Multicasting yaitu mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Yang kedua yaitu forwarding pointer. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Yang ketiga yaitu home-based approach, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Yang keempat yaitu hierarchical search tree. Pada teknik ini jaringan dibagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Yang pertama yaitu top level domain, kemudian yang kedua subdomain, dan yang ketiga leaf domain. Structure naming. Flat name baik untuk menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Penamaan pada sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini. Yang pertama yaitu namespace. Ada dua macam simpul pada graf yang merepresentasikan namespace, yaitu simpul daun dan simpul directory. Kaidah yang kedua yaitu name resolution, merupakan istilah untuk proses pencarian atau looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi namespace. Pada implementasinya, dengan alasan efektivitas, namespace dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan global, administrasional, dan manajerial. Yang terakhir yaitu attribute based naming. Apa itu attribute based naming? Yaitu dengan teknik ini sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian, contohnya atribut dalam email. Kemudian implementasi hierarkis atau LDAP. LDAP yaitu kepanjangan dari
Lightweight Directory Access Protocol merupakan contoh nyata dari implementasi sistem directory service. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.